Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 dan juga kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan dan juga melakukan uji keteratogenikan. Uji keteratogenikan merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui ketoksikan pada suatu bahan yang diberikan selama masa organogenesis, di mana uji ini dapat digunakan sebagai evaluasi apakah zat tersebut dapat mempengaruhi kelainan pada perkembangan fetus di hewan uji selama masa organogenesis tersebut. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui uji teratogenik pada suatu bahan, kemudian untuk mengetahui apakah bahan tersebut bersifat teratogenik, dan juga dampak dari perkembangan fetus dari uji teratogenik ini. Alat yang digunakan pada praktikum uji keteratogenikan yaitu bak atau kandang, jarum kanul, kawat kasa, botol isi bermulut lebar, dissecting set, papan bedah, mikroskop, dan pipet. Bahan yang digunakan ada mus musculus atau mencit jantan dan betina berumur 2-3 bulan, gliserin, formalin 5%, etanol 96%, alizarin red, aquades, methylene blue, KOH 1%, dan NaCl 0,9%. Pada pengawinan dan penetapan masa kehamilan dapat dilakukan dengan mencit diaklimasi terlebih dahulu kurang lebih 7 hari. Mencit betina diamati siklus estrusnya. Jika telah berada dalam kondisi estrus atau siap kawin, maka dicampur dengan mencit jantan. Vagina plak pada mencit diamati 30 jam setelah ditetapkannya fase estrus mencit betina. Jika ada, maka mencit betina segera dipisahkan dan saat tersebut ditetapkan sebagai hari ke-0 kehamilan. Pada pemberian dosis, mencit betina yang hamil dicekok dengan zat teratogen yaitu monosodium glutamat atau MSG, mulai dari hari kehamilan ke-6 hingga hari kehamilan ke-12 dengan dosis yang telah ditentukan. Dosis yang digunakan adalah 1% dari berat badan mencit. Pencekokan dilakukan dengan jarum kanul sekali setiap hari. Pencekokan mencit dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mencit dikeluarkan dari kandang. Selanjutnya, digenggam pada tangan kiri. Dengan tangan kiri, kulit tengkuk dijepit di antara telunjuk dan ibu jari. Kemudian, ekor dipindahkan dari tangan kanan ke antara jari manis dan jari kelingking di tangan kiri, hingga mencit dapat dipegang dengan erat. Mencit siap untuk mendapatkan perlakuan pencekokan. Setelah hari kehamilan ke-18, mencit betina dimatikan dengan cara dislokasi dan embrio diambil untuk dilakukan pengamatan. Hal-hal yang dipersiapkan untuk pembuatan preparat skeletal mengikuti teknik pewarnaan alizarin red, yaitu dengan embrio difiksasi dengan etanol absolut selama 2 kali 24 jam. Selanjutnya, isi rongga perut dan rongga dada dikeluarkan. Kemudian, embrio dimaserasi dengan KOH 1% selama 2 kali 24 jam untuk menghilangkan pigmen dan jaringan yang tidak diinginkan sehingga fetus menjadi transparan. Setelah itu, embrio transparan dimasukkan ke dalam alizarin red 0,1% dalam KOH 1% selama 10 menit. Selanjutnya dibilas dengan KOH 1% hingga warna ungu pada selaput transparan hilang. Embrio yang telah diwarnai tersebut berturut-turut dimasukkan ke dalam campuran KOH gliserin dengan perbandingan 3:1, 1:1, dan 1:3 masing-masing selama 24 jam. Selanjutnya, embrio dimasukkan ke dalam gliserin murni serta disimpan untuk pemeriksaan dengan kaca menggunakan mikroskop stereo. Pada pengamatan fetus, pengamatan terhadap fetus berupa penulangan sterne, vertebrae, dan koste untuk dapat diamati ada atau tidaknya malformasi yang terjadi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, didapatkan hasil pada fetus mus musculus kontrol yang tidak diberi perlakuan uji teratogenik, didapatkan pada vertebrae, koste, dan sterne yang teramati terjadi jumlah tulang yang tidak lengkap. Hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan atau human error. Pada pengamatan fetus mus musculus pada pencekokan dengan dosis 1 gram per 100 ml MSG, didapatkan beberapa fetus dengan jumlah koste yang berlebih dan posisi koste yang renggang. Hal tersebut dapat dikarenakan kesalahan saat perlakuan dan perhitungan atau human error. Seharusnya, pada pemberian dosis 1 gram per 100 ml ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena pemberian dosis yang rendah. Pada pengamatan fetus mus musculus pada pencekokan dosis 3 gram per 100 ml MSG, didapatkan beberapa fetus dengan vertebrae dan koste yang tidak lengkap, dan terdapat juga yang berjumlah berlebih. Pada vertebrae juga mengalami bengkok sedikit ke samping. Hal tersebut dapat dikarenakan pemberian dosis yang masih rendah. Pada pengamatan fetus mus musculus pada pencekokan 4 gram per 100 ml MSG, didapatkan malformasi yang terjadi yaitu vertebrae dan sternum tidak lengkap.
Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan fetus mengalami keterlambatan penulangan atau osifikasi pada vertebrae mengalami bengkok ke belakang. Pada pengamatan fetus mus musculus pencekokan dengan dosis 6 gram per 100 ml MSG terjadi malformasi yaitu vertebrae dan costae dengan jumlah yang tidak sesuai dan tidak lengkap. Dan pada vertebrae mengalami bengkok ke samping yang mulai terlihat secara signifikan. Pengamatan fetus mus musculus pada pencekokan dengan dosis 7 gram per 100 ml MSG terjadi malformasi pada vertebrae dan costae yang jumlahnya tidak sesuai. Pada vertebrae juga mengalami bengkok ke samping atau skoliosis yang sangat terlihat dan costae mengalami pembengkokan dan renggang yang terlihat sangat jelas. Lalu yang terakhir, pada pengamatan fetus mus musculus pada pencekokan 9 gram per 100 ml MSG terjadi malformasi pada costae sisi kanan yang mengalami kerusakan parah dan jumlah perbandingan costae yang terlihat sangat tidak seimbang akibat besarnya dampak keterlambatan dan gangguan osifikasi yang disebabkan oleh dosis teratogenik yang sangat tinggi. Pada umumnya, mus musculus yang normal memiliki jumlah vertebrae sejumlah 24, di mana terbagi menjadi 7 tulang servikal, 13 tulang torasik, 6 tulang lumbar, 4 tulang sakral, dan 28 tulang kaudal. Pada sternum terdapat 7 tulang, dan pada costae berjumlah 12, di mana terbagi lagi menjadi 7 costae verae, 3 costae spuriae, dan 2 costae fluctuates, sehingga dapat diketahui bahwa mus musculus yang normal memiliki jumlah vertebrae sejumlah 24, sternum 7, dan costae sejumlah 12. Dari hasil praktikum uji keteratogenikan dapat diketahui bahwa zat teratogen sangat berpengaruh terhadap perkembangan fetus mus musculus. Pada praktikum uji keteratogenikan, zat teratogen yang digunakan adalah monosodium glutamat atau MSG, di mana MSG ini dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan fetus mus musculus, yaitu terjadinya malformasi. Malformasi dapat terjadi pada bagian vertebrae, costae, dan sternum. Pada vertebrae, malformasi yang terjadi adalah pembengkokan ke samping dan ke belakang. Pada costae, pembengkokan, renggang, dan jumlah yang tidak sesuai. Dan pada sternum adalah jumlah yang tidak lengkap. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.